Jangan pernah lakukan hal ini sama cewek Jepang. Jadi wak geng, ini pengalamanku waktu Kensuse atau magang di Jepang. Kebetulan aku punya 4 orang senpai, dan salah satu dari 4-nya ini baru jadian sama cewek Jepang. Sekitar 3 atau 4 bulan pada masa itu. Nah kebetulan juga ceweknya ini orang Jepang itu baru lulus Menkyo atau SIM mobil Jepang. Jadi baru lulus dan beli mobil juga. Nah senpaiku ini ngajak aku jalan. Jadi dia tanya, hari ini libur nggak? Aku jawab, iya libur, kenapa Pai? Aku bilang gitu. Dia bilang, kita yuk jalan gitu. Ya aku jawab aja, ya udah boleh. Aku bilang, kemana? Tujuannya itu ke Apple Store sama ada taman di dekat stasiun kereta. Jadi tujuannya ke situ. Kita sama siapa? Aku bilang gitu. Datang senpaiku jawab, kita berempat. Siapa aja? Aku, cewekku, maksudnya orang Jepang itu, sama senpaimu si B. Kita buat aja senpaiku yang satu lagi si B, dan senpai yang punya cewek Jepang itu si A. Jadi kita berempat, katanya gitu. Oh ya udah, oke, aku bilang gitu kan. Ya udah. Jadi singkat ceritanya mereka datang jemput aku ke apartemen. Setelah itu kami jalan naik mobil ke arah Apple Store dulu. Di tengah perjalanan ya mereka ngomong-ngomong aja bertiga, bercanda juga, ya seperti biasalah sambil ketawa-ketawa gitu. Karena aku juga di situ hanya bisa ngedengar aja. Karena pada saat itu aku juga kurang paham bahasa Jepang karena baru datang juga, baru sebulanan gitu aku datang, jadi belum terlalu ngerti. Jadi cewek Jepang ini juga beberapa kali nanya ke aku jawab sekedarnya, tapi kadang-kadang juga kelagaban juga gitu karena agak beda dia antara bahasa Jepang yang kita pelajari sama realitanya gitu. Jadi ya belum terbiasa lah gitu. Nah cewek Jepang ini sama kayak senpaiku, sedikit barbar juga, jadi mungkin terikut sama senpaiku atau senpaiku yang terikut sama dia. Tapi menurutku sih cewek Jepang ini terikut sama senpaiku karena udah pacaran jadi terikut. Kenapa aku bilang barbar? Jadi pernah setelahnya itu kami jalan, senpaiku ini kencing di jembatan yang mana jembatan itu jalan raya banyak mobil yang lalu lalang, itu jalannya jalan besar gitu. Jadi senpaiku ini kencing di jembatan itu gitu, di jembatan sungai gitu, sambil ketawa-ketawa kami ngelihatnya. Dan cewek Jepang ini juga ikut ketawa-ketawa juga gitu. Jadi dia nggak ada ngelarang sama sekali, padahal kalau ketahuan pada masa itu udahlah dideportasi lah itu ceritanya. Jadi gini jadi balik lagi ke cerita. Jadi itu makanya aku bilang barbar. Nah jadi di tengah perjalanan itu mereka bercanda-canda, semua bercanda, aku juga ikut ketawa aja ngelihat mereka bercanda. Tiba-tiba senpaiku yang B ini ngomong sama cewek Jepang, debucang gitu, sambil ketawa-ketawa. Tiba-tiba setelah ngomong kayak gitu senpaiku yang si B ini, cewek Jepang ini tiba-tiba terdiam. Awalnya semeringah ketawa ngakak, tiba-tiba terdiam, mukanya itu kayak neraka gitu. Kami aja seketika yang bertiga ngelihat dia langsung takut. Bayangkan aja, jangan aku, cowoknya aja pun langsung salah tingkah gitu ngelihat ceweknya kayak gitu. Jadi bayangin aja itu masih di tengah perjalanan dan kita masih mau pergi, bukan mau pulang. Jadi sepanjang perjalanan itu cewek Jepang itu diam 1000 bahasa. Ditanya sama senpaiku juga yang cowoknya itu si A, gak ada jawab, cuman nunduk gitu. Tapi perjalanan itu nggak ada batal sedikit pun. Kita pergi ke Apple Store dan ke taman itu nggak ada batal, kita tetap sesuai dengan rencana. Tapi bayangkan aja di tengah perjalanan seperti itu, jadi fun-nya nggak dapat, yang ada salah tingkah semua gitu. Jadi aku juga ngerasa pada itu, ya mau ngomong apa gitu, aku juga nggak paham kan, karena itu senpaiku dan aku juga bahasaku kurang gitu kan. Jadi singkat ceritanya kita pulang. Ternyata setelah kami pulang, baru senpaiku ini ngomong sama senpaiku si B, kalau apa yang dia bilang itu nggak boleh gitu. Karena itu artinya kalau debucang itu cewek gemuk. Jadi orang Jepang itu nggak boleh dikatain gemuk atau gemrot, nggak boleh apalagi sama cewek. Jadi lebih bagus mereka dibilang imut kayak anjing gitu. Jadi lebih senang itu katanya gitu, daripada kita bilang mereka gemuk. Jadi banyak orang Jepang yang bisa mengerti kalau kita orang asing. Jadi kalau misalnya ada sedikit bahasa yang salah, tingkah laku yang salah, mereka bisa paham gitu. Tapi ada juga beberapa hal yang memang nggak bisa sama sekali ditolerir, seperti yang bilang debucang tadi, atau gemuk atau gembrot. Itu nggak boleh sama sekali Jadi buat kalian jangan pernah lakukan hal ini sama siapapun, termasuk cewek Indonesia juga menurutku ya, karena memang ada beberapa yang bisa terima gitu. Tapi kalau menurutku sekarang ini jangan pernah lagi lah ngomong gemuk atau gembrot sama cewek apapun itu. Memang pacar senpaiku ini nggak tipe cewek langsing, agak sedikit cabi lah, cembabi. Jadi gitu
Mudah-mudahan cerita ini bisa jadi pelajaran buat kalian juga. Dan aku hanya menyampaikan supaya jangan terulang kembali hal seperti ini yang membuat nantinya kalian susah sendiri. Apalagi mau PDKT sama cewek Jepang. Niatnya mau bercanda, alhasil dia ngejauh. Bahkan bisa dilaporin polisi mungkin ya. Gitu. Oke, geng. Sekian dulu cerita hari ini. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa jadi hiburan juga dan pelajaran buat kita semua. Ciao!